kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen. Dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima dan saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua memfitnah saya semua. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Apa yang motong ini, itu yang harusnya kita kejar kan? Kan kita sepakat nih bahwa hal ini tidak benar kan? Ya. Nah itu yang harus kita kejar. Nah Bung Ade Armando hari ini sudah menjelaskan, Bung Eman, bahwa bukan beliau yang memotong. Pemirsa, potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berlanjut ke ranah hukum. 40 ormas melaporkan Ade Armando dan sejumlah pegiat media sosial ke polisi. Mereka dituding menyebarkan fitnah terhadap JK. Lantas apakah ada motif politik atau kepentingan ekonomi? Dan siapa di balik penyebaran potongan video itu? Saya Diandra Mukni, kita bahas di Interupsi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan 4 narasumber. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Ade Armando, akademisi sekaligus pegiat media sosial. Apa kabarnya malam hari ini Bang? Baik, Alhamdulillah. Sekaligus terlapor juga ya Bang ya? Terlapor. Baik, selanjutnya ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Gimana kabar malam ini Bang? Sehat selalu Mbak Diandra. Sehat selalu, Alhamdulillah. Selalu double Ade nih di sebelah kanan saya ya. Ade-ade semua. Ya, double A. Baik, di sebelah kiri saya ada Bang Abdul Haji Talauhu, selaku pengacara Yusuf Kala. Apa kabarnya Bang malam hari ini? Alhamdulillah sehat dan terus semangat Mbak. Terus semangat Bang. Selanjutnya ada Pak Syafullah Hamid, Direktur LBH Hidayatullah sekaligus Jubir Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama yang juga sebagai pelapor ya Pak ya? Betul. Baik. Saya ingatkan kepada para narasumber, malam hari ini silakan beradu argumen dan gagasan, silakan interupsi atau mengatakan interupsi terlebih dahulu apabila ingin memotong pembicaraan satu sama lain, tetapi tidak boleh ada serangan personal. Bisa dipahami Bapak-Bapak semua? Ya, baik. Baik, saya akan mulai ke Pak Syafullah Hamid terlebih dahulu Pak. Apa sih yang mengakibatkan kenapa sampai 40 ormas ini merasa perlu turun tangan dan apa sebetulnya keresahan utama dari pelaporan terhadap Bang Ade ini? Ya, tentu ini berangkat dari yang pertama adalah dari podcast Cokro TV yang di dalamnya narasumber ada Pak Ade Armando bersama 2 host cewek ya. Kalau tidak salah namanya Egracia Salsabila dan Cindy Florentine kalau tidak salah. Ya, yang kami nilai dari podcast itu ada sebuah pembangunan narasi untuk kemudian menyimpulkan bahwa Pak JK itu melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Padahal fakta yang dijadikan alasan untuk membangun narasi itu adalah fakta yang tidak sebenarnya. Itu adalah sebuah sesuatu yang menurut kami itu hanya pikiran Pak Ade dan 2 host yang lainnya saja. Kami bisa jelaskan itu nanti soal itu gitu. Nah, ini yang kemudian karena itu akhirnya karena ini sebuah framing yang kami lihat memang ada kesengajaan untuk kemudian menimbulkan kemarahan di kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani, pada akhirnya menemukan ujungnya yang akhirnya 19 Gamki dan katanya konon
sekitar 18 organisasi kekristenan lainnya itu melaporkan Pak JK. Baik, Tentu jadi intinya ada framing begitu terhadap Pak Framing, JK. ya. Saya akan tanya ke Bang Ade dulu. Ada framing, Anda apakah memang berniat untuk framing Pak JK atau gimana nih Pak? Ya gini, Bung Saiful mungkin udah nonton kan video Sudah. saya itu. Iya. Tentu Anda bisa mengatakan juga bahwa di dalam podcast kami itu, yang sebetulnya kami katakan bukanlah hanya bahwa oh tidak ada ajaran semacam itu dalam ajaran Kristen, yang kemudian disampaikan oleh salah seorang teman kami yang mengatakan di dalam Alkitab yang ada adalah justru dilarang untuk membunuh, ya. Tapi kemudian di dalam podcast itu juga saya juga mengatakan di dalam Islam juga tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa umat Islam kalau dia membunuh umat Kristen dia akan memperoleh mati syahid, ya. Jadi kami berimbang mengatakan bahwa baik di Alkitab maupun di Al-Quran tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa kita sebaiknya atau kita harus berani membunuh atau dibunuh orang beragama lain. Karena kalau kita dibunuh orang beragama lain, kita akan mati syahid. Jadi kalau dikatakan bahwa kami ingin membakar semangat teman-teman Kristen, mestinya kami juga dianggap membakar semangat teman-teman Islam. Tapi justru memang di dalam bahasan tersebut, kami tidak sedang mengatakan Pak JK saya memfitnah Pak JK sebagai orang yang membakar kemarahan umat Islam maupun umat Kristen. Kami hanya mengatakan bahwa pernyataan Pak JK itu bermasalah karena beliau seolah-olah mengatakan bahwa baik dalam Kristen maupun dalam Islam itu ada ajaran yang mengatakan bahwa membunuh umat beragama lain itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai mati syahid. Tapi itu kan potongan video tuh Pak, bukan full konteksnya. Bukan. Konteksnya situ. Yang saya ingin katakan, jadi saya ulang nih ceritanya kronologinya. Kami mengangkat itu pada tanggal 9 April. Yang kami komentari adalah potongan video yang beredar pada tanggal 8 April. Yang pada 8 April itu memang hanya 2 menit itu yang diangkat. Ya. Sehingga kami mengomentari yang 2 menit itu, bukan yang 40 menit atau berapa, yang panjang, yang lengkap itu. Jadi, dan kemudian saya juga dengar dari teman-teman yang mengadukan Pak JK ke polisi, sebetulnya mereka bukan terpengaruh oleh apa yang kami katakan. Ya, mereka itu juga menonton yang 2 menit itu, yang sama-sama kami nonton. Bahkan Pak, siapa dari PDIP? Ferdinand. Ean ya, itu juga mengatakan bahwa itu bukan karena video kami, tapi karena beredarnya, viralnya berbagai video pendek-pendek yang seolah-olah mengatakan bahwa yang menggambarkan Pak JK sedang mengatakan bahwa di dalam Islam ada ajaran semacam itu, di dalam Kristen ada ajaran semacam itu. Jadi begitu Pak. Ya, Bang Saiful gimana? Ya, jadi gini, kalau Bung Ade mengatakan bahwa dia berimbang di situ, itu yang menurut saya itu klaim saja oleh Bung Ade. Kenapa? Karena jelas ada beberapa pernyataan-pernyataan Bung Ade termasuk juga 2 host. Saya ambil kutip di menit 11, kurang lebih menit 11.44. Bung Ade ada membuat pertanyaan retorik memang. Tapi itu pasti punya maksud. Ngapain sih Pak JK jelek-jelekan Kristen? Ingat gak Bung Ade? Saya nonton, saya bisa tunjukkan menit 11.44. Terus host Gracia Salsabila, sudah berapa lama ini ya Pak JK menyatakan begini, sudah berapa banyak seminar, jangan-jangan setiap ada seminar dan ada perang itu dibawa-bawa ke... Itu ada, bisa ditonton. Saya menyatakan fakta, ya, dan itu berulang kali, bahkan termasuk juga yang satunya. Intinya itu di framing seolah-olah Pak JK itu menista agama Kristen. Seolah-olah omongan yang dikutip oleh Bung Ade itu, itulah makna sebenarnya yang disampaikan Pak JK. Padahal tidak. Itu kan ada potongan video di akhir yang jelas sikap Pak JK seperti apa. Tapi ini yang potongan ini yang dibangun seolah-olah itu sikap Pak JK. Inilah framing. Silakan Bung Ade. Itulah framing. Ini ya Bung Saiful, kita sama-sama Islam. Ya, benar. Justru itu kita marilah valid. kita, penonton juga banyak yang orang Islam, pasti kita bersumpah. Ya. Jadi saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan itu untuk menista Pak JK. Saya mengatakan itu untuk mengingatkan bahwa tidak benar ada ajaran baik dalam Alkitab maupun Al-Quran
yang mengatakan bahwa masing-masing agama itu membunuh agama lain, itu saya akan interupsi, membuat mungkin syahid. gini. Nah, saya minta Anda juga bersumpah. Artinya gini. Anda bersumpah mengatakan kalau bahwa mau yang mengingatkan Pak JK, kalau secara substansi kan kalau diikuti videonya tidak ada hal yang perlu diingatkan Pak JK. Karena Pak JK, makna sebenarnya yang ingin disampaikan Pak JK itu adalah harus dilihat secara utuh. saya minta Anda bersumpah yang Bersumpah tadi soal apa? Yang tadi Anda katakan. Saya berani, demi Allah, saya nonton. Oke, ya sudah. Kita bisa putar sekarang. Minta tolong, kurang lebih menit 11.44 itu ada pernyataan Ya, Bung ada. Ade. Dan itu diulang, bukan hanya Bung Ade yang menyampaikan, termasuk dua host juga menyampaikan itu. Enggak, kalau bahwa Ditambah lagi, maaf nih, saya tambah lagi. Ada narasi yang dibangun oleh dua host yang perempuan, Gracia kalau tidak salah. Menyampaikan bahwa dulu dia SMP sempat mendengarkan ajaran yang kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak JK. Nyeletuk Kalau Bung itu Ade benar. bahwa gurunya mungkin sama. Nah ini kan sudah ada kesimpulan. Tidak. Yang kesimpulan pribadi, kesimpulan sendiri ini di framing sedemikian rupa. Inilah yang mendorong, memprovokasi saudara-saudara Saya boleh kita di jelaskan? Kristen. Boleh sedikit Bang? Jadi gini, kita harus akui di dalam Islam memang ada kelompok-kelompok ya, yang taruhlah kita sebut kelompok radikal apa konservatif yang memang sejak lama membangun. Ya, tapi kita kan tidak bicara itu. Sebentar. Kita tidak bicara itu. Enggak. Anda kan menyebut apa yang kami masalahnya katakan. yang kita bicarakan, kenapa kita bicarakan itu karena dikaitkan seolah-olah Pak JK punya pikiran yang sama dengan mereka. Ini kan yang bahaya. Bukan. Justru itulah Boleh framing yang nggak kita Anda sebut. dengarkan Oke. saya jelaskan dulu. Oke, ya? kita kasih kesempatan Bung Ade. Jadi gini, concern kami punya pergerakan Indonesia untuk semua. Kami ini memperjuangkan keberagaman, persaudaraan antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Ya, kami itu sejak lama sudah concern dan peduli dan berbicara tentang adanya kelompok-kelompok Islam yang terus-menerus, mungkin juga kelompok Kristen, tapi saya nggak tahu. Kelompok-kelompok Islam yang terus-menerus mengingatkan bahwa Kristen itu adalah sebetulnya musuh. Ya, Egra itu sedang bercerita tentang bahwa di sekolahnya dia pun pada saat dia SMP itu memang ada guru-guru yang mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu tidak bisa bersatu, bukan bersaudara. Itulah yang sedang kami lawan. Kami ingin ingatkan kepada publik, tapi Islam dan Kristen adalah dua agama yang berbeda. Tapi masalahnya ini adalah dua agama yang sebetulnya saling menghormati. Ya, tapi Bahkan masalahnya, Nabi Muhammad Bung Ade, pun, masalahnya, Nabi Muhammad itu sangat menghormati, menghargai tapi umat masalahnya ketika narasi itu dikaitkan dengan Pak JK, itulah persoalannya. Karena seolah-olah Pak JK ada kalimat di situ. Jangan-jangan gurunya sama gitu. Baik, Pak Syaifullah, Bung Ade, kita tanyakan langsung ke pengacara Yusuf Kala, Bung Oke, kita Abdul. bersumpah ya. Apa sebetulnya Demi Allah, yang saya berani bersumpah. ditanggapi Bung oleh Ade juga siap Pak bersumpah. JK Saya ketika bersumpah. mengetahui Saya potongan juga video bersumpah. ini? Oke, gini ya, kalau kita lihat di konferensi pers Pak JK itu, beliau pertama sangat marah. Karena ini kan fitnah keji. Apa yang fitnah? Bentar Bung Ade, saya kesempatan dulu. Pertama, publik mengenal Pak JK itu adalah tokoh pendamai ya. Beliau menyelesaikan konflik Ambon, Poso, Helsinki, dan di beberapa tempat beliau diundang sebagai rekonsiliator. Dan perjalanan hidup beliau terkait dengan perdamaian dan kemanusiaan. Itu poin. Kalau kita melihat tokoh besar sekelas Pak JK itu terbantahkan. Makanya saya mau masuk langsung nih ke podcastnya Bung Ade. Terbantahkan apa itu artinya? Gini, karena Bung Ade di situ menyampaikan, ada kalimat begini nih, Bung Ade bentar. Ada kalimat seperti ini. Di menit ke 3.2, jadi dia JK itu memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen membunuh Islam nanti bakalan mati syahid. Ya. Benar, itu di podcast. Iya. Padahal ceramah Pak JK itu konteksnya dia sedang menyampaikan. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa beliau sedang menyampaikan fakta empirik yang beliau temukan pada saat menyelesaikan, mempertemukan para tokoh berkonflik di lapangan. Itu bukan pendapat atau logika sebagaimana yang dituduhkan oleh Bung Ade. Karena di sini ada kalimatnya begini. Kok Pak JK punya logika seperti itu? Ini saya lanjut di kalimat di menit ke 5.23. Dan sebetulnya harusnya yang tersinggung bukan cuma orang Kristen. Betul. Orang Islam juga harus tersinggung. Betul. Nah, saya mau bilang buat pemirsa semua dan Mbak Dina bahwa
sebenarnya Pak JK itu sangat marahnya karena kenapa? Framing yang dilakukan oleh Bung Adi ini berbahaya. Karena dia telah menyebarkan dan dia telah mempengaruhi pemirsa untuk ini nih kalimatnya ini. Kalau kita lihat di situ bukan saja ada 2 delik. Di situ ada delik aduan absolut kalau berkaitan dengan fitnah terhadap Pak JK, tapi ada delik biasa. Menghasut, diatur di pasal 247 KUHP, itu memprovokasi. Kalau kita lihat, Bung Ade sedang membangun framing, karena kan sudah ada bahasanya itu, yang harusnya tersinggung bukan saja orang Kristen, tapi orang Islam juga terhadap kalimat yang tadi. Padahal kalimatnya itu hanya dipotong. Dari 48 menit itu yang dipotong hanya sekian menit. Dan ini di framing. Baik. Bukti Yang memotong siapa? Nah begini, bentar Bung Ade. Bung Ade bilang bahwa Bung Ade tidak potong. Tapi Bung Ade tidak mencantumkan dari mana nih linknya. Dalam pasal menghasut itu tidak disebut bahwa siapa memotong, tapi siapa menyebarluaskan. Baik, Bung Abdul, saya mau tanya ke Pak Ade Darmawan. Ya. Sebetulnya potongan video ini memang bisa atau masukkah ke pasal penghasutan? Tapi kita akan tunda dulu usai jeda. Pemirsa tetaplah di Interupsi.